warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrianto dari kelas 10 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Toari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gerak lurus. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan gerak? Dan kapan sih suatu benda dikatakan bergerak? Untuk memahami materi yang saya jelaskan, yuk kita simak video berikut. 1. Gerak. Dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari namanya gerak. Kita berangkat dan pulang sekolah dikatakan bergerak. Menulis, berjalan, berlari, bersepeda, olahraga, dan aktivitas lainnya tidak lepas dari gerak. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerak itu? Bila manakah suatu benda dikatakan bergerak? Bila manakah suatu benda dikatakan tidak bergerak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pengertian gerak. Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang diam? Adakah yang bergerak? Batu-batu di pinggir jalan diam terhadap jalan, kecuali jika ditendang oleh kaki, maka benda tersebut akan bergerak. Rumah-rumah di sekitar kita diam terhadap pohon-pohon di sekelilingnya. Seseorang berlari pagi di taman, dikatakan orang tersebut bergerak terhadap jalan. Batu-batu, rumah-rumah maupun pohon-pohon yang dilewatinya dan masih banyak lagi. Jadi, apa yang disebut gerak itu? Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Untuk memahami mengenai titik acuan, perhatikan gambar ilustrasi di samping. Pada suatu hari, Sodik berangkat dari rumah menuju pasar untuk membeli buah-buahan. Jika kita tinjau ilustrasi di samping, terdapat dua titik acuan, yaitu rumah sebagai titik acuan 1 dan pasar sebagai titik acuan 2. Jika kita menggunakan rumah sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak menjauh dari titik acuan. Sedangkan jika kita menganggap pasar sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak mendekati titik acuan. Berbeda halnya dengan peristiwa berikut. Orang berlari di mesin lari atau fitness atau mesin kebugaran, anak yang bermain komputer, dan lain sebagainya. Apakah mereka mengalami perubahan posisi atau kedudukan dalam selang waktu tertentu? Kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan posisi atau kedudukan karena kerangka acuannya diam. Penempatan kerangka acuan dalam peninjauan gerak merupakan hal yang sangat penting, mengingat gerak dan diam itu mengandung pengertian yang relatif. Sebagai contoh,
Ada seorang yang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut diam terhadap kursi yang didudukinya dan terhadap kereta api tersebut. Namun, orang tersebut bergerak relatif terhadap stasiun maupun terhadap pohon-pohon yang dilewatinya. Selanjutnya, posisi atau kedudukan posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Titik tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Pada gambar di samping, jika titik A sebagai acuan, posisi C sama dengan min 6 meter dari A. Jika titik A sebagai acuan, maka posisi B sama dengan 4 meter dari A. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya telah berubah terhadap titik acuan. Selanjutnya, jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan mempunyai pengertian yang berbeda. Misalkan, Kira berjalan ke barat sejauh 4 km dari rumahnya, kemudian 3 km ke timur. Berarti Kira sudah berjalan menempuh jarak 7 km dari rumahnya, sedangkan perpindahannya sejauh 1 km. Gambar 3A. Berbeda halnya dengan contoh berikut. Seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Berarti ia menempuh jarak sama dengan keliling lapangan, tetapi tidak menempuh perpindahan karena ia kembali ke titik semula. Gambar 3B. Contoh lain, perhatikan gambar 3C. Rama bergerak ke utara sejauh 4 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 3 km, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh Rama? Berapa pula perpindahannya? Kecepatan dan kelajuan. Istilah kecepatan dan kelajuan dikenal dalam perubahan gerak. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran vektor memperhitungkan arah gerak, sedangkan besaran skalar hanya memiliki besar tanpa memperhitungkan arah gerak benda. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kecepatan sama dengan perpindahan atau meter per selang waktu atau detik, dan atau kecepatan sama dengan jarak atau meter per selang waktu atau detik. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata V didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Jika suatu benda bergerak sepanjang sumbu min X dan posisinya dinyatakan dengan koordinat min X. Secara matematis, persamaan kecepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan delta X per delta T, yang dimana V sama dengan kecepatan rata-rata atau meter per sekon, delta X sama dengan X akhir atau perpindahan, delta T sama dengan perubahan waktu atau sekon, kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T, yang dimana V sama dengan kecepatan rata-rata atau meter per sekon, S sama dengan jarak tempuh atau meter, T sama dengan waktu tempuh atau sekon. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu. Kecepatan inilah yang ditunjukkan pada jarum speedometer. Kecepatan sesaat pada waktu tertentu
adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu sangat kecil mendekati nol. Kecepatan sesaat dinyatakan oleh persamaan pada gambar di samping. Kecepatan sesaat merupakan turunan posisi terhadap waktu. Percepatan di dalam kehidupan sehari-hari sangatlah sulit kita jumpai sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Pasti benda akan mengalami perlambatan atau penambahan kecepatan atau dipercepat dalam selang waktu tertentu. Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu inilah kemudian kita namakan sebagai percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor sehingga nilainya bisa positif atau negatif. Percepatan positif artinya bahwa arah percepatan searah dengan arah perpindahan benda, dengan kata lain gerakannya akan dipercepat. Sedangkan percepatan yang bernilai negatif artinya bahwa gerakan benda sedang diperlambat. Besarnya percepatan dinamakan sebagai perlajuan. Perlajuan merupakan besaran skalar. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan berharga positif jika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu. Percepatan berharga negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu. Sebuah benda yang kecepatannya berubah setiap satuan waktu dikatakan mengalami percepatan. Sebuah mobil yang kecepatannya diperbesar dari 0 sampai 90 km per jam berarti dipercepat apabila sebuah mobil dapat mengalami perubahan kecepatan seperti ini dalam waktu yang lebih cepat dari mobil lainnya, maka dikatakan bahwa mobil tersebut mendapat percepatan yang lebih besar. Dengan demikian, percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan sebuah benda berubah. Percepatan rata-rata tiap benda yang mengalami perubahan kecepatan, baik besarnya saja atau arahnya saja atau kedua-duanya akan mengalami percepatan. Percepatan rata-rata atau A adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut atau delta T. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yang dimana percepatan rata-rata meter per sekon pangkat 2 delta V merupakan perubahan kecepatan atau meter per sekon, delta T adalah selang waktu atau sekon, F1 kecepatan awal atau meter per sekon, F2 kecepatan akhir atau meter per sekon, T1 waktu awal atau sekon, T2 waktu akhir atau sekon. Percepatan juga termasuk besaran vektor, tetapi untuk gerak satu dimensi kita hanya perlu menggunakan tanda positif atau negatif untuk menunjukkan arah relatif terhadap sistem koordinat yang dipakai. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti halnya menghitung kecepatan sesaat. Untuk menghitung percepatan sesaat, kita perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang singkat atau mendekati nol. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata pada limit delta T yang menjadi sangat kecil mendekati nol. Percepatan sesaat atau A untuk satu dimensi dapat dituliskan sebagai
berikut. Dalam hal ini, delta V menyatakan perubahan yang sangat kecil pada kecepatan selama selang waktu delta T yang sangat pendek. Perhatikan dengan teliti bahwa kecepatan menunjukkan seberapa cepat posisi berubah, sementara seberapa cepat kecepatan berubah disebut sebagai percepatan. Nah, agar teman-teman paham, yuk kita ke contoh soal. Azril berlari ke timur sejauh 24 meter selama 14 kon. Lalu berbalik ke barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Azril. Penyelesaian kelajuan rata-rata V sama dengan S1 ditambah S2 per T1 tambah T2. V sama dengan 24 ditambah 12 per 14 ditambah 4. V sama dengan 2 meter per sekon. 24 ditambah 12 hasilnya berapa? 14 ditambah 4 hasilnya berapa? Dibagi menghasilkan 2 meter per sekon. Kecepatan rata-rata V sama dengan delta S per delta T sama dengan S1 ditambah S2 per T1 ditambah T2. V sama dengan 24 dikurang 12 per 14 dikurang 4. Jadi V sama dengan 1,25 meter per sekon, karena 24 dikurang 12 hasilnya 10, 14 dikurang 4 hasilnya 8, 10 dibagi 8 menghasilkan 1,25 meter per sekon. Sampai sini teman-teman paham kan? Lanjut ke gerak lurus. Pengertian gerak lurus. Pernahkah kamu memperhatikan kereta api yang bergerak di atas relnya? Apakah lintasannya berbelok? Bahwasannya lintasan kereta api adalah garis lurus karena kereta api bergerak pada lintasan yang lurus. Maka kereta api mengalami gerak lurus. Jika masinis kereta api menjalankan kereta api dengan kelajuan yang sama, kereta api akan menempuh jarak yang sama. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Jadi syarat benda bergerak lurus beraturan apabila gerak benda menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah. Gerak lurus beraturan disingkat GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama atau gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Pada gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Sebagai contoh, mobil yang melaju menempuh jarak 2 meter dalam waktu 1 detik, maka 1 detik berikutnya menempuh jarak 2 meter lagi. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau kecepatannya konstan. Gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan arah dan kelajuan tetap atau gerak suatu benda dengan kecepatan tetap didefinisikan sebagai gerak lurus beraturan. Pada kecepatan tetap artinya percepatan bernilai 0, berlaku VO sama dengan V, V sama dengan delta X per T, A sama dengan 0 meter per sekon pangkat 2, yang dimana VO sama dengan kecepatan awal atau meter per sekon, V sama dengan kecepatan atau meter per sekon, delta X sama dengan X2 kurang X sama dengan perubahan posisi atau meter, T sama dengan selang waktu atau sekon, A sama dengan percepatan. Agar lebih paham, yuk kita ke contoh soal gerak lurus beraturan.
Sebuah mobil bergerak kecepatan tetap 45 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Diketahui, V sama dengan 45 km per jam. 45 km kita setarakan 45.000 meter per jam. 1 jam setara dengan 3.600 sekon. 45.000 kita bagi dengan 3.600 menghasilkan 12,5 meter per sekon. T-nya sama dengan 10 sekon, sesuai dengan yang ada di soal. Ditanyakan S. Jawab, S sama dengan F dikali T. Mohon maaf, V dikali T. V-nya sama dengan 12,5. Jadi, S sama dengan 12,5 meter per sekon dikali 10 sekon. Karena yang ditanyakan 10 sekon. Menghasilkan 125 meter. Nah, teman-teman sudah paham kan? Lanjut, gerak lurus berubah beraturan, disingkat GLBB. Coba kamu perhatikan, apabila sebuah sepeda bergerak menyusuri sebuah bukit, bagaimanakah kecepatannya? Atau pada peristiwa jatuh bebas, benda jatuh dari ketinggian tertentu. Di atas, tentu saja kecepatannya semakin bertambah besar. Peristiwa ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur tiap detik. Kamu tentunya masih ingat bahwa perubahan kecepatan tiap detik adalah percepatan. Dengan demikian, pada GLBB, benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi, ciri umum GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama, semakin cepat. Dengan kata lain, gerak benda dipercepat. Namun demikian, GLBB juga berarti bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lambat hingga akhirnya berhenti. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus pada percepatan tetap berlaku. VO sama dengan VO tambah AT untuk mencari waktu. S sama dengan VOT tambah 1/2 AT pangkat 2 untuk mencari jarak. V pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 tambah A kali S untuk mencari jarak. Contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Benda yang semula diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 4 meter per sekon pangkat 2. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 sekon? Penyelesaian diketahui. VO sama dengan 0, A sama dengan 4 meter per sekon, T sama dengan 6 sekon. Ditanyakan VT. Jawab, VT sama dengan VO tambah A dikali T. VO-nya sama dengan 0 ditambah 4 meter per sekon ditambah 2 dikali 6 sekon. Hasilnya 24 meter per sekon. Nah, teman-teman sudah paham kan? Lanjut ke materi berikutnya tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas bila dua bola yang berbeda beratnya dijatuhkan tanpa kecepatan dari ketinggian yang sama dalam waktu yang sama. Bola manakah yang sampai di tanah duluan? Peristiwa tersebut di dalam fisika disebut sebagai benda jatuh bebas karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal. Cirinya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal. VO sama dengan 0. Semakin ke bawah, gerak benda semakin cepat. Percepatan yang dialami oleh setiap benda tersebut atau setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan kecepatan gravitasi bumi.
di mana percepatan gravitasi bumi itu besarnya G sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2 dan sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Pada jatuh bebas, ketiga persamaan GLBB dipercepat yang kita bicarakan pada kegiatan sebelumnya. Tetap berlaku bahwa hanya saja V0 kita hilangkan dari persamaan karena harganya 0 dan lambang S pada persamaan tersebut kita ganti dengan H yang menyatakan ketinggian dan A kita ganti dengan G. Jadi ketiga persamaan tersebut yaitu Vt sama dengan G kali T, H sama dengan 1/2 G dikali T pangkat 2, Vt sama dengan akar 2 GH yang dimana G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan ketinggian benda, T sama dengan waktu, Vt sama dengan kecepatan pada saat T atau meter per sekon. Perhatikan persamaan jatuh bebas yang kedua, H sama dengan 1/2 G kali T pangkat 2. Bila ruas kiri dan kanan sama-sama kita kalikan dengan 2, kita dapat 2H sama dengan 2 G kali T pangkat 2 atau T pangkat 2 sama dengan 2H per G kali T sama dengan T akar 2H per G. Persamaan waktu benda jatuh bebas. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu H sama dengan ketinggian dan G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Lanjut, gerak vertikal ke atas. Lemparkan bola vertikal ke atas, amati gerakannya. Bagaimana kecepatan bola dari waktu ke waktu selama bola bergerak ke atas. Gerakan bola melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bumi, akhirnya bola diperlambat setelah mencapai tinggi tertentu yang disebut tinggi maksimum. Bola tidak dapat naik lagi pada saat ini, kecepatan bola 0, oleh karena tarikan gaya gravitasi bumi tak pernah berhenti bekerja pada bola, menyebabkan bola bergerak turun. Pada saat ini, bola mengalami jatuh bebas, bergerak turun dipercepat. Jadi, bola mengalami dua fase gerakan. Saat bergerak atas bola, bergerak GLBB, diperlambat A sama dengan G dengan kecepatan awal tertentu. Lalu setelah mencapai tinggi maksimum bola jatuh bebas yang merupakan GLBB, dipercepat dengan kecepatan awal 0. Dalam hal ini berlaku persamaan-persamaan GLBB yang telah kita pelajari pada kegiatan sebelumnya. Pada saat benda bergerak naik berlaku persamaan Ft sama dengan VO kurang G kali T, H sama dengan VO kali T kurang 1/2 GT pangkat 2, Vt pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 kurang 2 GH, di mana VO sama dengan kecepatan awal, G sama dengan percepatan gravitasi, T sama dengan waktu, Vt sama dengan kecepatan akhir, H sama dengan ketinggian. Sedangkan pada saat jatuh bebas berlaku persamaan gerak jatuh bebas yang sudah kita pelajari pada kegiatan sebelumnya. Lanjut ke materi terakhir adalah gerak vertikal ke bawah. Berbeda dengan jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah yang dimaksud adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah, sehingga persamaan-persamaannya pada gerak vertikal ke atas kecuali tanda negatif pada persamaan-persamaan gerak vertikal ke atas,
diganti dengan tanda positif, sebab gerak vertikal ke bawah adalah GLBB yang dipercepat dengan percepatan yang sama untuk setiap benda yakni G. Jadi persamaannya VT sama dengan V0 tambah G dikali T. H sama dengan VO kali T tambah 1/2 G T pangkat 2. VT pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 tambah 2GH. Baik, itulah tadi pembahasan dari saya terkait dengan gerak lurus. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika untuk Indonesia.